Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's Mukhtar. Saat ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Demak. Selamat menyaksikan. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Demak. Jadi Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada akhir abad ke-15. Letak Kerajaan Demak berada di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara. Pada awalnya kerajaan Demak hanya sebuah desa dengan nama Gelagahwangi. Lama-kelamaan desa Gelagahwangi ramai dikunjungi orang-orang. Tak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan, bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas saat ini, yaitu Kerajaan Demak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pengaruh kerajaan tersebut. Nah, yang pertama adalah kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Demak tidak terlepas dari unsur-unsur Islam. Kehidupan politik di Kerajaan Demak tidak terlepas dari sejarah pembentukan dan unsur-unsur Islam di dalamnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemerintahan dan hukum disesuaikan dengan syariat Islam dan keadaan masyarakatnya. Kerajaan Demak termasuk kerajaan yang mengalami perkembangan dengan cepat di berbagai bidang. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan Kerajaan Demak diantaranya adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Letak Kerajaan Demak sangat strategis, yaitu di dekat pantai utara Jawa, adanya pelabuhan berkota di Semarang. Selanjutnya, Kerajaan Demak memiliki sungai sebagai penghubung daerah pedalaman dengan pelabuhan sehingga membantu pengangkut hasil pertanian beras sebagai komoditas ekspor utama. Nah, selanjutnya, raja-raja yang memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah, yaitu memerintah pada tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Raden Patah adalah pendiri dari raja pertama di Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan bantuan para wali songo, wilayah Kerajaan Demak semakin diperluas hingga meliputi Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Kepulauan di Selat Karimata, dan berbagai daerah di Kalimantan. Selanjutnya ada Pati Unus, memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahan Pati Unus, Kerajaan Demak berusaha memerangi Portugis yang menguasai Malaka. Karena jasanya memimpin armada Demak dalam menyerang ke Malaka, Pati Unus mendapatkan sebutan sebagai Pangeran Seberang Lor. Pemerintahan Pangeran Seberang Lor tidak berlangsung lama karena setelah 3 tahun memerintah beliau sakit dan wafat pada tahun 1521 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Trenggono. Jadi Sultan Trenggono adalah adik Pati Unus dan putra ketiga Raden Patah. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, wilayah Kerajaan Demak bertambah luas. Pada tahun 1522, armada laut Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahilah atau Falatehan mengadakan penyerangan untuk menaklukkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Ketiga daerah ini semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada saat itu juga Portugis bekerja sama dengan Pajajaran untuk menguasai Sunda Kelapa. Akhirnya pada tahun 1527, Masehi, Kerajaan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Dengan kemenangan itu, Fathahilah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi yang dikenal sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Nah, dalam kehidupan perekonomian, kehidupan ekonomi Kesultanan Demak menitik beratkan pada sektor perdagangan. Karena letak Kerajaan Demak yang sangat strategis sehingga memungkinkan Kerajaan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini menguasai beberapa pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gersik. Dalam kegiatan perdagangan, Kerajaan Demak berperan sebagai penghubung atau transit antara penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka sebagai pasar di bagian barat. Perekonomian Kerajaan Demak juga didukung oleh komoditas pertanian yang cukup besar dari daerah pedalaman. Dengan demikian, perdagangan Kerajaan Demak semakin berkembang. Komoditas utama perdagangan Kerajaan Demak diantaranya adalah beras, garam, dan kayu jati.
Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Tentunya yang pertama, kehidupan sosial Kerajaan Demak diatur oleh hukum Islam. Dan kehidupan budaya Kerajaan Demak tidak terlepas dari nuansa Islam. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh keinginan untuk dakwah Islam. Berkat dukungan Wali Songo, Kerajaan Demak berhasil memiliki pengaruh yang cukup luas untuk mendukung dakwah pengembangan agama Islam. Maka dibangun sebuah masjid yang terkenal sampai saat ini, yaitu Masjid Agung Demak. Kehidupan sosial Kerajaan Demak diatur oleh hukum Islam, namun juga masih menerima tradisi lama. Dengan demikian muncul sistem kehidupan sosial yang telah mendapat pengaruh Islam. Adanya hubungan yang erat antara raja dan bangsawan dengan para ulama dan rakyat. Lalu selanjutnya, perkembangan budaya di Kerajaan Demak tidak terlepas dari nuansa Islam seperti pembangunan masjid, kaligrafi, seni ukir, dan seni pertunjukan seperti pertunjukan wayang. Lalu pengaruh Kerajaan Demak. Ya, pengaruh Kerajaan Demak, Islam tersebar luas khususnya di tanah Jawa dengan adanya peran Wali Songo. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang memegang peran penting dalam upaya menyebarkan ajaran Islam. Salah satu bukti peninggalan Islam yang sampai saat ini masih berdiri tegak adalah Masjid Agung Demak. Pada masa kerajaan, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah, sarana penyebaran Islam oleh Wali Songo, serta tempat bertukar pikiran dalam masalah politik oleh para wali. Sampai saat ini, Masjid Agung Demak masih ramai dikunjungi sebagai tempat ibadah, sarana wisata budaya dan sejarah, serta kegiatan bernuansa Islam lainnya. Nah, di sini ada Wali Songo yang menyebarkan dakwahnya khususnya di tanah Jawa, dan beliau semua ini sering rapat di Masjid Agung Demak. Dan Wali Songo tersebut yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, demikianlah sekilas mengenai Kerajaan Demak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di link komentar di bawah konten video YouTube ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya, khususnya berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.